Halo, teman-teman. Selamat datang di Angga Bercerita, tempat di mana kisah-kisah hidup, inspirasi, dan drama menyentuh hati hadir setiap harinya. Siap-siap untuk dibawa masuk ke dunia cerita yang penuh emosi, pelajaran hidup, dan kejutan tak terduga. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita terbaru dari aku, Angga. Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Pagi itu, matahari baru saja merangkak naik, menyinari gang sempit di pinggiran kota kecil yang masih berselimut kabut tipis. Suara ayam berkokok bersahutan dengan suara ibu-ibu menyapu halaman. Di sebuah rumah kontrakan berdinding triplek dan atap seng yang sudah karatan, seorang pria muda tengah mengenakan kemeja putih lusuh yang telah disetrika semalam. Namanya Adrian, usianya 32 tahun, wajahnya teduh, bersih, dengan senyum yang nyaris tak pernah absen, meski hidup terus saja mengujinya. Ia adalah seorang guru honorer di sebuah SMP negeri di kota itu. Sejak lulus kuliah jurusan pendidikan, sudah hampir 7 tahun ia mengajar. Namun upahnya tak pernah lebih dari cukup. Kadang gajinya bahkan terlambat 2 atau 3 bulan. Tapi tidak pernah sekalipun ia mengeluh. "Mas, nasi gorengnya udah aku taruh di meja. Kamu jangan lupa makan ya." Suara lembut itu berasal dari Ajeng, istrinya, seorang wanita muda yang cantik, usia 29 tahun. Tapi belakangan, suaranya tak lagi sehangat dulu. Kata-katanya terasa lebih seperti rutinitas. Tidak ada pelukan seperti dulu, tidak ada tatapan hangat saat melepas kepergian suami. Adrian hanya tersenyum. "Iya, makasih ya sayang." Ajeng tidak menjawab. Ia sibuk dengan ponselnya, sesekali tersenyum kecil saat membaca sesuatu di layar. Adrian memandang sebentar, lalu melangkah menuju meja makan. "Tak berani?" bertanya. Ia hanya mencoba menikmati nasi goreng sederhana, buatan istri tercinta. Ia percaya, lelah Ajeng karena hidup yang keras, bukan karena cinta yang luntur. Di sekolah, Adrian adalah guru kesayangan murid-murid. Meski penghasilannya kecil, ia mengajar dengan sepenuh hati. Ia tidak hanya mengajar pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga nilai-nilai kehidupan. Ia sering menjadi tempat curhat para murid yang bermasalah di rumah. Di ruang kelas, ia bukan hanya guru, tapi juga sahabat dan ayah pengganti. "Pak Adrian, Bapak belum nikah ya?" Seorang murid perempuan bertanya sambil tertawa kecil. Adrian tersenyum. "Sudah, tapi istri saya terlalu cantik, jadi banyak yang kira saya masih bujang." Satu kelas tertawa, tapi di balik tawa itu, Adrian menahan sebersit pilu. Ia tahu, senyum istrinya yang dulu untuknya, kini sering muncul saat melihat layar ponsel di ruang guru. Adrian tidak banyak bicara. Ia lebih sering duduk sendiri, membaca, atau menyiapkan bahan ajar. Para guru lain sudah biasa melihatnya seperti itu. Tapi bukan berarti ia tak dihormati. Banyak guru senior kagum pada dedikasinya. Hanya satu orang yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Rian, kepala sekolah baru. Rian baru menjabat sekitar 6 bulan. Orangnya tampan, berwibawa, dan mapan. Mobilnya selalu parkir paling depan, bajunya selalu licin tanpa celah. Saat rapat, ia pandai bicara dan memikat perhatian. Rian juga beberapa kali memuji Adrian, bahkan menyebutnya guru dengan semangat paling murni. Tapi entah kenapa, setiap Rian memandangnya, ada getaran aneh yang Adrian rasakan, tatapan yang seolah menyimpan sesuatu. Sesuatu yang dingin, mengintai. Malam hari, di rumah kontrakan kecil itu, suara motor matik Ajeng terdengar. Sudah jam 21:30. Adrian menunggu di depan rumah. Ia sengaja belum tidur. Begitu Ajeng turun dari motor, Adrian membukakan pintu. "Lembur lagi?" tanyanya pelan. Ajeng mengangguk cepat. "Iya, tadi bantu-bantu revisi laporan di tempat Mbak Lela. Capek banget." Adrian mengangguk, tak bertanya lebih jauh. Tapi hatinya seperti tertusuk. Ia tahu Ajeng tak lagi bekerja di tempat Mbak Lela sejak 2 bulan lalu. Tapi ia tetap percaya, mungkin istrinya punya alasan. Hari-hari berlalu, gaji honorer yang tak cukup membuat Adrian sering mengajar les privat dari sore hingga malam. Ia bahkan rela tidak makan siang, agar bisa menyisihkan uang untuk cicilan motor. Namun ada satu hal yang selalu membuatnya semangat. Murid-muridnya. Suatu hari, seorang murid datang padanya. Namanya Jeffrey, anak kelas 9 yang dikenal nakal. Tapi, hari itu ia datang dengan mata sembab. "Pak, boleh nggak saya tidur di musola sekolah malam ini? Di rumah berantem terus." Adrian tidak menjawab langsung. Ia mengganggak, lalu mengajak Jeffrey makan mie di warung depan sekolah. Ia tak punya uang banyak, tapi ia tahu, saat seperti ini, kehangatan jauh lebih penting dari materi. Kisah sederhana itu tak pernah sampai ke telinga Ajeng.
Di rumah, Ajeng sibuk dengan dunianya sendiri. Ponselnya selalu dalam genggaman, senyumnya bukan untuk Adrian. Dan yang membuat hati Adrian nyaris runtuh adalah saat ia melihat nama Ryan muncul di layar ponsel istrinya. Ia tak ingin suudzon, tapi saat malam-malam Ajeng sering pulang dengan wajah merah merona, mengenakan parfum mahal yang tidak pernah dibeli dari uang rumah tangga mereka, ia mulai meragukan segalanya. Puncaknya, suatu malam, Adrian pulang dari mengajar les. Ayah membeli martabak untuk Ajeng. Sudah lama mereka tak makan bersama. Tapi saat membuka pintu rumah, ia mendengar suara tawa dari dalam. Ya ampun, Mas Rian, bisa aja. Suara itu suara Ajeng. Dan suara laki-laki yang menjawab, rendah dan lembut. Tidak mungkin salah itu suara kepala sekolahnya. Adrian berdiri membeku. Di tangannya, martabak hangat itu tiba-tiba terasa dingin seperti batu. Ia tidak masuk. Tidak mengamuk. Ia hanya menaruh martabak itu di depan pintu, lalu pergi diam-diam ke masjid kecil, tak jauh dari rumah. Di sana ia bersujud. Lama, air matanya tumpah tanpa bisa dibendung. Besoknya di sekolah, Adrian tetap mengajar. Ia tetap tersenyum, tetap memperbaiki PR murid-muridnya, tetap memotivasi mereka untuk tidak menyerah pada keadaan. Tak ada yang tahu. Malam sebelumnya, dunianya hancur pelan-pelan. Tak ada yang tahu, di balik senyumnya, ia menanggung luka yang tak berdarah. Hari-hari berlalu tanpa banyak kata. Rumah yang dulu penuh tawa, kini lebih sering sunyi. Ajeng sibuk dengan dunianya. Adrian sibuk dengan pekerjaan dan les tambahan. Mereka masih tinggal serumah, masih makan di meja yang sama, masih tidur di kasur yang sama, tapi rasanya seperti dua orang asing yang kebetulan menumpang di ruang yang sama. Adrian merasa seperti tamu di rumah sendiri. Pernah suatu malam, ia mencoba meraih tangan Ajeng saat menonton TV, tapi istrinya menarik tangan. Dengan cepat, Mas, tanganmu dingin banget, bikin risih tahu. Adrian tertunduk. Maaf, ia tak membalas dengan marah. Ayah hanya tapi di dalam dadanya, luka kecil itu mulai membesar. Luka yang tidak berdarah, namun terus menganga. Pagi itu, Ajeng berdandan lebih lama dari biasanya. Lipstik merah muda yang biasanya hanya dipakai saat ke kondangan, kini menempel manis di bibirnya. Ia juga memakai parfum mahal yang dulu hanya digunakan di hari ulang tahun pernikahan mereka. Sayang, kamu mau kemana? Tanya Adrian lembut. Ajeng tersenyum kecil sambil merapikan rambut panjangnya di depan cermin. Ada job foto, sekalian rapat kecil sama klien. Adrian mengangguk pelan. Mau aku antar? Ajeng menatap Adrian dengan tatapan datar. Enggak usah, Mas, nanti malah terlambat ngajar. Lagi pula, aku sudah janjian naik ojek online. Adrian tahu, bukan ojek online. Tapi ia tetap tersenyum. Hatinya sesak, tapi ia belajar untuk tidak memaksa orang yang sudah tidak ingin tinggal. Sore hari, Adrian mengajar les di rumah seorang siswa. Saat pulang, ia tak sengaja melewati sebuah kafe di pinggir jalan. Dari balik kaca besar, ia melihat Ajeng duduk bersama seorang pria. Pria itu mengenakan kemeja lengan panjang biru muda, jam tangan mewah melingkar di tangannya. Kepala sekolah Rian, Ajeng tertawa kecil, menepuk pundak Rian. Rian menatap Ajeng dengan mata yang sulit diartikan. Tatapan yang seharusnya tidak pantas. Untuk seorang wanita yang sudah menikah, Adrian berhenti. Ia berdiri di pinggir jalan, memandang mereka dari kejauhan. Hujan mulai turun gerimis, tapi ia tak bergeming. Tidak masuk, tidak marah, hanya diam. Seperti biasa, di rumah malam itu, Ajeng pulang lebih malam dari biasanya. Ia terlihat lelah, tapi wajahnya tetap berseri. Adrian tidak menanyakan apa-apa. Ia hanya membuatkan teh manis hangat dan meletakkannya di meja. Ini teh hangat, Pyre. Nggak masuk angin. Ajeng menoleh sekilas. Mas, nggak usah terlalu baik kayak gitu deh. Aku bukan anak kecil yang harus dijagain. Kalimat itu menusuk. Tapi Adrian hanya mengangguk. Mungkin kamu bukan anak kecil, tapi kamu tetap seseorang yang ingin aku jaga. Ajeng tidak menjawab. Ia masuk ke kamar dan mengunci pintu. Malam itu, Adrian tidur di ruang tamu dengan bantal kecil dan selimut tipis. Esoknya di sekolah, Adrian dipanggil ke ruang kepala sekolah. Rian menyambutnya dengan senyum ramah. Di atas meja, ada 2 cangkir kopi dan tumpukan berkas. Mas Adrian, saya sebenarnya sangat mengapresiasi kinerja Mas. Tapi saya baru dapat informasi bahwa kuota guru honorer akan dipangkas tahun depan. Adrian terdiam. Ia hanya mengangguk. Saya tahu ini berat. Tapi kalau Mas butuh bantuan, saya bisa bantu ajukan surat rekomendasi ke dinas. Tentu, asal Mas bisa kerja sama baik. Adrian tahu arti tersirat dari ucapan itu. Ia hanya menatap Rian dalam. Terima kasih, Pak. Tapi saya
Rasa saya masih bisa berdiri di kaki saya sendiri. Rian tertawa pelan, lalu bersandar di kursinya. Yakin mas, Sonia, kalau terlalu keras kepala, bisa-bisa bukan cuma pekerjaan yang hilang. Adrian menatap lurus, diam, tapi tangannya mengepal di balik meja. Beberapa hari kemudian, rekan-rekan guru mulai memperhatikan perubahan dalam diri Adrian. Ia terlihat lebih murung, tidak lagi ceria seperti biasa. Bahkan, saat murid-muridnya bertanya, ia lebih banyak diam. Namun, setiap kali masuk kelas, Adrian tetap berusaha sekuat mungkin tersenyum. Ia tidak ingin murid-muridnya kehilangan semangat. Hanya karena gurunya patah, suatu malam, Ajeng lupa mengunci ponselnya saat tertidur. Adrian tidak pernah punya niat membuka-buka ponsel istrinya. Tapi malam itu, karena ponsel berbunyi berkali-kali, ia membukanya tanpa sadar. Ada satu pesan dari Rian. Aku nggak nyangka kamu bisa sehangat ini, Ajeng. Seandainya suamimu tahu. Adrian membeku. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya meletakkan ponsel itu kembali di samping Ajeng, lalu keluar rumah, berjalan, kaki sendirian di tengah malam. Langit malam tanpa bintang, seperti hatinya. Ia duduk di bangku taman, memandangi langit, dan mencoba bertanya dalam diam. Apa aku terlalu miskin untuk dicintai? Tapi jawaban itu tidak pernah datang. Beberapa hari kemudian, Adrian mencoba berbicara jujur. Malam itu, setelah makan malam, ia menatap Ajeng dalam-dalam. Ajeng, kamu masih sayang sama aku? Ajeng menoleh. Heran. Apa sih mas? Jawab aja. Kamu masih sayang. Ajeng diam, lalu mengalihkan pandangan. Adrian menarik napas panjang. Kalau kamu lelah, aku bisa ngerti. Tapi jangan buat aku merasa bodoh karena percaya. Ajeng berdiri. Mas Adrian, masalah kita bukan cuma cinta, tapi hidup. Aku capek hidup miskin terus. Aku capek harus terus ngirit, terus pura-pura bahagia. Kamu tahu nggak mas, aku butuh hidup layak. Adrian menatapnya. Berarti cinta itu nggak cukup ya? Ajeng mengangkat bahu. Kadang nggak cukup, apalagi kalau perut lapar, cicilan numpuk, listrik nunggak. Ajeng mulai sering tidak pulang. Ia mengaku menginap di rumah temannya. Adrian tahu itu tidak benar, tapi ia tidak bisa menghentikannya. Ia merasa kalah dalam perang yang tidak pernah ia mulai. Setiap malam, Adrian menulis di buku kecilnya, sebuah jurnal yang tidak pernah dibaca siapapun. Di salah satu halamannya, tertulis, aku tidak marah pada siapapun. Aku hanya kecewa karena cinta bisa hilang hanya karena tagihan listrik. Hidup adalah pilihan. Dan Bogi Rayon, kepala sekolah yang baru menjabat itu, segala sesuatu bisa diatur asal, punya kekuasaan dan uang. Ia tahu betul Adrian adalah guru teladan, disiplin, dicintai murid, dan berintegritas. Tapi ia juga tahu satu hal penting, Adrian miskin. Dan kemiskinan, baginya, adalah kelemahan paling mudah untuk dilumpuhkan. Rian mengenal Ajeng secara tidak sengaja. Saat acara perpisahan sekolah yang diadakan di aula, Adrian datang membawa istri. Saat itulah Rian melihat Ajeng pertama kali dan sejak itu, ia tak bisa melupakannya. Ajeng datang ke sekolah suatu hari, untuk mengantarkan bekal makan siang untuk Adrian. Rian menyapanya. Ini istri Mas Adrian ya? Ajeng tersenyum sopan. Iya, Pak. Saya, Ajeng. Rian menjabat tangan Ajeng dengan lembut, namun berani. Tatapannya dalam. Terlalu lama untuk ukuran perkenalan biasa. Senang sekali bisa kenal. Adrian guru favorit saya di sini. Ajeng hanya mengangguk kecil. Tapi sejak hari itu, Rian mulai menanyakan kabar Ajeng kepada Adrian. Pura-pura basa-basi. Kadang berkomentar, beruntung sekali Mas Adrian punya istri secantik itu. Adrian hanya tertawa, meski hatinya tidak nyaman. Beberapa hari kemudian, Rian mulai menghubungi Ajeng langsung melalui media sosial. Awalnya Ajeng tidak menggubris, tapi Ryan pandai bermain kata. Ia tahu kelemahan wanita, pujian dan perhatian. Saya baru tahu istri guru honorer bisa secantik ini. Kalau kamu jadi model iklan pun, pasti laku keras. Kamu berhak punya hidup yang lebih dari sekadar kontrakan sempit dan suami yang terlalu sibuk buat dengar kamu. Ajeng mulai tergoda. Bukan karena ia tidak cinta Adrian, tapi karena dalam dirinya, ia lelah menjadi wanita yang harus terus menunggu, terus mengalah, terus bertahan. Suatu hari, Rian menawarkan pekerjaan kepada Ajeng. Teman saya butuh model freelance untuk katalog. Butik, gajinya lumayan. Saya rekomendasikan kamu. Ajeng awalnya ragu, tapi setelah memikirkan kondisi keuangan mereka, ia setuju. Pekerjaan itu membuatnya sering keluar rumah, sering bertemu Rian entah sengaja atau tidak. Setiap kali bertemu, Rian semakin lihai memainkan emosi. Ia tidak langsung menyatakan cinta, tapi membuat Ajeng merasa istimewa. Kata-katanya manis,
penuh perhatian, dan menyisipkan satu kalimat yang terus membekas di benak Ajeng. Aku nggak akan biarkan wanita sebaik kamu merasa kesepian lagi. Sementara itu, Adrian mulai merasa ada yang berubah. Ajeng sering pulang larut malam. Sendiri melihat ponselnya. Adrian pernah iseng bertanya, "Jobnya bareng siapa, Jeng?" Ajeng menjawab dengan nada datar, "Rian cuma bantu kenalin orang." "Kamu jangan suzon, Mas. Capek tahu punya suami yang curigaan terus?" Adrian tidak menjawab. Ia hanya menatap istrinya. Lalu menandok dalam hati ia bergumam, "Aku bukan curiga. Aku hanya merasa pelen-pelen kehilanganmu, Jeng." Rian semakin berani. Ia mulai mengajak Ajeng makan malam, mengirim hadiah, bahkan mentransfer uang secara diam-diam. Ajeng tahu itu salah. Tapi di tengah gempuran kebutuhan rumah tangga, perhatian Rian seperti candu yang membuatnya tak bisa menolak. Apalagi Rian pandai menyentuh bagian paling rapuh dalam hati. "Ajeng, rasa kecewa terhadap kemiskinan. Aku tahu kamu pernah punya mimpi, punya butik sendiri, Jeng. Tapi suamimu bisa kasih itu?" Ajeng diam. Rian tersenyum. "Kalau kamu sama aku, semua impian itu bisa kita wujudkan." Suatu sore, Rian menjemput Ajeng dengan mobil dinasnya. Mereka makan di restoran pinggir danau. Suasananya tenang, romantis. Disinilah, untuk pertama kalinya, Rian menyentuh tangan Ajeng tanpa Ajeng menariknya. "Jeng, kenapa kamu tetap bertahan sama suamimu yang bahkan gak bisa beliin kamu gaun baru buat ke pesta?" Ajeng menunduk. "Aku udah janji, aku nikah sama dia karena cinta. Tapi kalau cinta itu bikin kamu menderita terus, itu bukan cinta, Jeng. Itu beban." Karena kata, "It's a man." Dan sejak malam itu, pelan-pelan, benteng dalam diri Ajeng runtuh. Adrian merasakan semuanya. Ia bukan bodoh, tapi ia memilih untuk percaya. Suatu malam, ia menyiapkan makan malam spesial dari hasil honor les privat. Ayam bakar sederhana dan nasi uduk. Namun saat Ajeng pulang, ia hanya berkata, "Aku udah makan tadi sama klien. Capek banget, Mas. Aku mau tidur dulu ya." Adrian mengangguk. "Gak apa-apa, Jeng. Semoga kamu gak capek hati juga." Ajeng tidak menjawab. Malam itu, Adrian duduk sendirian di meja makan, memandangi dua piring yang hanya satu terisi. Makan perlahan, sambil menahan air mata. Di sekolah, gosip mulai berembus. Beberapa guru perempuan saling berbisik, melihat kedekatan Rian dan Ajeng di media sosial. Seorang guru berkata pelan, "Kasihan Adrian. Padahal orangnya baik." Namun, Adrian tidak peduli pada bisik-bisik itu. Ia hanya ingin rumah tangganya tetap utuh. Ia masih percaya Ajeng hanya sedang tersesat sebentar. Ending bagian 3 ditutup dengan adegan yang menyayat hati. Ajeng pulang larut malam, mengenakan gaun cantik dan parfum yang wangi. Adrian menatapnya dalam diam. "Jeng, boleh aku tanya satu hal?" Ajeng meletakkan tasnya. "Apa? Kalau kamu bahagia, kenapa aku nggak pernah lihat senyummu lagi di rumah ini?" Ajeng terdiam, matanya basah. Tapi ia tidak menjawab. Ia masuk ke kamar, menguncinya rapat-rapat. Adrian duduk sendirian. Di ruang tamu, ia menatap dinding kosong. Dan malam itu, ia menulis di jurnalnya, mencintai seseorang yang perlahan jatuh cinta pada orang lain. Rasanya seperti memeluk bayangan. Hangatnya tidak pernah benar-benar sampai. Dilema bukan hanya tentang memilih, tapi juga tentang mempertaruhkan segala sesuatu yang paling berharga. Adrian tengah berada di persimpangan hidup. Setiap detik yang berlalu, semakin jelas bahwa sesuatu dalam rumah tangganya telah berubah. Tapi ia bingung harus berbuat apa. Pagi itu, Adrian duduk sendirian di bangku sekolah, di bawah rindang pohon. Teram besi, ia memandang kelas yang baru saja ia tinggalkan. Suara murid-murid tertawa masih terdengar samar, namun hatinya terasa hampa. Ia mencoba mengingat momen-momen bahagia bersama Ajeng, senyum, tawa, canda. Tapi, semuanya sudah seperti kenangan di masa lalu yang jauh. 1 minggu terakhir, Adrian sering mengalami dilema batin. Apakah ia harus berani menanyakan kejujuran Ajeng, atau tetap diam, agar tidak membuat keadaan semakin rumit? Di satu sisi, ia ingin memperjuangkan rumah tangga mereka. Di sisi lain, ia takut kebenaran akan menghancurkan segalanya. Di kantor kepala sekolah, Rian dengan percaya diri, merancang masa depan dengan Ajeng. Ia tahu, Adrian sedang dilanda keraguan, dan ia akan memanfaatkan itu. Suatu sore, Rian sengaja mengirim pesan ke Ajeng. "Besok aku sudah siapkan proposal kerjasama yang bisa bikin kita bebas finansial. Kita harus segera bertemu." Ajeng membalas dengan emotikon senyum yang penuh arti. Adrian, yang tanpa sengaja membaca sebagian pesan Ajeng, bertekad untuk berbicara langsung. Ia mengajak Ajeng ke taman kecil dekat rumah, tempat mereka dulu sering menghabiskan waktu berdua. "Ajeng, aku ingin kita bicara dari hati ke hati,
ucap Adrian dengan suara pelan tapi tegas. Ajeng menatapnya lelah. Mas, aku capek. Aku gak yakin bisa lagi bertahan dengan semua ini. Adrian berusaha meyakinkan. Aku tahu kita hidup susah, tapi aku ingin kita hadapi bersama. Aku gak mau kehilangan kamu, Jeng. Ajeng terdiam. Air mata mulai menetes. Mas, kamu gak tahu bagaimana rasanya jadi aku. Aku merasa diabaikan, dipinggirkan, bahkan oleh orang yang paling aku cintai. Kata-kata itu menusuk Adrian dalam-dalam. Ia merasa gagal menjadi suami yang baik. Malam itu, Adrian pulang dengan hati penuh luka dan pikiran yang kacau. Ia menulis di jurnalnya, kadang mencintai berarti harus merelakan. Tapi, aku belum siap melepaskanmu, Ajeng. Di sekolah, gosip tentang Ajeng dan Rian semakin menjadi-jadi. Beberapa guru senior mulai membicarakan hal itu dengan nada prihatin. Namun tidak ada yang berani menegur Rian secara langsung, karena posisinya, Adrian menghadapi dilema berat ketika salah satu muridnya, Jeffrey, datang menangis karena masalah keluarga. Melihat kepedihan muridnya, Adrian merasa harus menjadi sosok kuat. Tapi di balik itu semua, ia tahu dirinya sedang rapuh. Pada satu titik, Adrian berpikir untuk menyerah dan membiarkan Ajeng pergi. Tapi hatinya berkata lain. Ia ingin berjuang. Walau tahu perjuangan itu akan sangat berat dan menyakitkan. Ending bagian 4 ditutup dengan Adrian menatap bintang di langit malam. Berdoa, Tuhan, berikan aku kekuatan untuk menerima apapun yang akan terjadi. Jika kami harus berakhir, biarlah aku bisa melepas dengan lapang dada. Tapi jika masih ada harapan, tunjukkan jalannya padaku. Adrian mulai menyadari bahwa keraguan yang ia pendam selama ini bukan hanya perasaan kosong itu, kenyataan pahit yang mengoyak hati dan rumah tangganya. Suatu sore saat pulang mengajar, Adrian iseng membuka ponsel Ajeng yang tertinggal di meja. Maka ia tidak pernah berniat membuka, tapi ada bisikan dalam hatinya yang tak bisa diabaikan. Layar ponsel menyala, menampilkan pesan masuk dari nomor yang belum ia kenal. Tapi yang membuat Adrian terpaku adalah nama pengirim yang tertera di atas. Rian. Pesan-pesan itu berisi kata-kata manis, rayuan yang membuat darah Adrian membeku. Jeng, aku gak sabar ketemu malam ini. Kamu selalu bikin aku jatuh cinta tiap kali kita bicara. Gak pernah aku temui wanita seistimewa kamu. Adrian membaca satu persatu dengan tangan gemetar. Rasa sakit menusuk dada seperti ditusuk pisau. Ia menutup mata, menahan air mata yang hampir tumpah. Malam itu, rumah mereka sunyi. Ajeng datang terlambat. Aroma parfum mewah menyelimutinya. Adrian berdiri di depan pintu, menatap istrinya tanpa berkata apa-apa. Ajeng terkejut, Mas. Come on. Kenapa? Adrian mengulurkan ponsel dengan layar menyala, menampilkan pesan dari Rian. Jelaskan ini, Jeng. Ajeng terpaku, matanya membelalak, bibirnya gemetar. Ia tahu saat itu adalah titik balik hidupnya. Aku gak bermaksud. Ini cuma... Aku bingung. Mas, Adrian menatap dalam. Bingung, kamu sudah selingkuh, Jeng. Kamu sudah hancurkan rumah tangga kita. Air mata Ajeng menetes. Aku gak mau ini terjadi. Tapi, aku merasa kesepian, Mas. Aku butuh perhatian. Adrian merasa dunia runtuh di depan matanya. Ia berdiri terpaku, seperti pria yang kehilangan semua pegangan. Namun, di dalam lubuk hatinya, ia tetap mencintai Ajeng. Namun, cinta itu tidak cukup untuk menutup luka yang terbuka lebar. Beberapa hari kemudian, Adrian menghadapi Rian di sekolah. Ia mengajak Rian bicara empat mata di ruang guru. Kenapa kau lakukan ini, Rian? Kau tahu aku guru honorer yang susah, tapi aku berusaha keras buat keluarga. Rian tersenyum dingin. Kalau kamu bisa bahagiakan istrimu, dia takkan lari padaku. Adrian membalas, suara bergetar. Aku bukan pria sempurna, tapi aku punya harga diri. Pertemuan itu berakhir dengan Rian meninggalkan Adrian dengan tatapan penuh kemenangan. Adrian berdiri terpaku, memandang Ryan yang berjalan pergi. Hatinya hancur. Tapi ia tahu ia harus tetap kuat demi masa depan yang masih samar. Ending bagian 5 ditutup dengan adegan menyayat hati. Adrian duduk di ruang kelas yang kosong, menatap tumpukan buku pelajaran. Ia meraih sebuah buku dan membuka halaman yang berisi kalimat, guru bukan hanya pengajar, tapi juga pelindung dan inspirasi. Air matanya jatuh membasahi buku itu. Ia berbisik pelan. Aku akan tetap jadi guru, meski dunia ini kejam. Meski aku kehilangan cinta. Adrian duduk terpaku di ruang guru, menatap kosong keluar jendela. Suasana sekolah yang ramai seolah membisu dalam pikirannya. Ia tahu bahwa pertemuan yang harus dilaluinya akan menjadi momen yang paling sulit dalam hidupnya.
Rian datang dengan langkah pasti. Wajahnya dingin namun penuh percaya diri. Ia duduk di hadapan Adrian tanpa basi-basi. "Adrian," kata Rian pelan, namun tegas. "Kita harus bicara." Adrian mengangguk pelan, mencoba mengumpulkan keberanian. "Apa yang ingin kau katakan, Rian?" Rian menatap mata Adrian, lalu berkata dengan nada yang menusuk. "Aku tahu kamu tahu semuanya tentang aku dan Ajeng. Aku tidak bermaksud merebutnya, tapi dia yang datang padaku." Adrian menghela napas panjang. "Kalau kamu bisa membahagiakan istrimu, dia tak akan lari padaku," jawabnya dengan suara bergetar. Rian tersenyum sinis. "Mungkin aku memang lebih mampu memberinya kehidupan yang dia impikan. Bukan seperti kamu, guru honorer yang harus bertahan dengan gaji pas-pasan." Adrian menatap dalam, air mata mulai menggenang. "Aku bukan pria sempurna, tapi aku mencintainya. Dengan segenap jiwa, aku berusaha bertahan, berjuang, namun aku kalah oleh keadaan." Rian berdiri, menatap Adrian dengan penuh kemenangan. "Kalau kamu benar-benar mencintainya, biarkan dia pergi. Jangan menghalanginya." Adrian terpaku, rasa sakit menyelimuti hatinya seperti gelombang yang tak berujung. Ia tahu, ini adalah perpisahan yang harus diterimanya, meskipun hatinya menolak. Saat Rian pergi, Adrian duduk kembali, menghapus air mata dengan tangan gemetar. Ia menatap lengket-lengket ruang guru, berbisik pelan, "Aku kalah. Tapi aku tetap manusia yang ingin percaya pada cinta sejati." Adrian pulang malam itu dengan hati hancur. Di dalam kamar yang dulu penuh kehangatan, kini terasa dingin dan kosong. Ia duduk di tepi ranjang, memikirkan semua yang telah terjadi. Semua pengorbanan, semua cinta yang diberikan, kini seolah sosial. Ia mengambil buku catatannya dan mulai menulis. Kadang, cinta bukan tentang memiliki, tapi melepaskan. Melepaskan orang yang kita cintai agar dia bahagia, meski tanpa kita. Matanya jatuh membasahi halaman buku itu. Keesokan harinya, Adrian kembali mengajar dengan wajah yang terlihat lebih tegar. Meski hatinya terluka, ia memilih untuk tidak menunjukkan kesedihan di depan murid-muridnya. Ia ingin menjadi contoh ketegaran dan ketulusan. Namun, setiap malam, ia masih menyendiri. Memendam rindu yang tak terucapkan. Ending bagian 6, Adrian berdiri di depan kelas, menatap murid-muridnya yang ceria. Ia tersenyum tipis walau hatinya remuk. Ia tahu, hidup harus terus berjalan. Cinta boleh pergi, tapi tugasnya sebagai guru harus tetap dijalankan dengan sepenuh hati. Suasana di rumah kontrakan kecil itu berubah drastis. Ajeng tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Ia datang dan pergi tanpa ada kata pamit, tanpa ada alasan yang jelas. Suara tawa dan canda yang dulu menghiasi rumah itu sudah lama sirna, berganti dengan hening yang penuh ketegangan. Pada suatu sore, Adrian duduk di ruang tamu, menunggu Ajeng pulang. Hatinya berat, namun ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbek. Saat Ajeng akhirnya tiba, wajahnya tampak lelah dan dingin. "Ajeng," Adrian mulai dengan suara lirih. "Kita perlu bicara." Ajeng menatapnya dengan tatapan dingin. "Apalagi, Mas? Ini tentang kita, tentang rumah tangga kita," ucap Adrian, berusaha menahan air mata. Ajeng menggeleng pelan. "Mas, aku sudah capek berjuang sendiri untuk hidup yang kita jalani. Aku ingin hidup yang lebih baik, bukan cuma bertahan dalam kemiskinan." Adrian merasakan sakit yang luar biasa. "Aku berusaha, Ajeng. Aku bekerja keras untuk kita. Tapi itu tidak cukup, Mas," Ajeng berkata sambil menahan tangis. "Aku sudah tidak bisa bertahan lagi. Aku ingin bercerai." Adrian terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. "Kenapa, Ajeng? Kenapa kamu harus pilih jalan ini?" Menunduk, suara bergetar, "Aku jatuh cinta sama Rian. Dia memberiku harapan yang selama ini aku cari. Maafkan aku, Mas." Adrian menghela napas panjang, mencoba menelan pahitnya kenyataan. Meski hancur, ia mencoba tersenyum lemah. "Kalau itu yang membuatmu bahagia, aku akan merelakanmu pergi." Ajeng menatapnya. Matanya basah oleh air mata. "Terima kasih, Mas, atas semua yang sudah kau berikan." Malam itu, Adrian menulis di jurnalnya, "Melepaskan orang yang kau cintai bukanlah tanda kekalahan. Itu adalah bentuk cinta yang paling tulus, meski sakit." Ending bagian 7. Adrian berdiri di depan pintu rumahnya yang kini sepi. Ia menatap langit malam penuh bintang, menghela napas panjang, dan berdoa agar suatu saat luka ini bisa sembuh, dan hatinya bisa kembali percaya pada cinta. Langit masih gelap ketika Adrian membuka mata. Sejak Ajeng pergi, kesunyian rumah kontrakan kecil itu semakin terasa menusuk. Tidak ada lagi tawa,
tidak ada lagi aroma masakan yang hangat. Bahkan suara langkah kaki yang biasa mengiringi pagi Adrian kini lenyap. Namun, di balik kesendirian itu, ada api kecil yang mulai menyala api semangat untuk bangkit dari luka yang dalam. Hari pertama, tanpa Ajeng terasa seperti neraka bagi Adrian. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kebersamaan yang telah hilang. Foto pernikahan mereka terpajang di meja makan. Dengan senyum yang dulu hangat, kini seolah menjadi ironi pahit. Adrian duduk di kursi, dengan tangan terlipat di atas meja, menatap kosong keluar jendela. Suara burung pagi dan gemerisik dedaunan menjadi satu-satunya teman. Namun, di balik kesedihan itu, pikirannya mulai bergerak. Ia ingat murid-murid yang pernah ia ajar, terutama Jeffrey yang penuh masalah, yang dulu pernah ia bantu keluar dari kehancuran. Adrian menyadari, dirinya masih punya peran penting di dunia ini. Keesokan harinya, Adrian kembali ke sekolah dengan langkah berat, tapi tekad yang baru. Saat ia melangkah memasuki gerbang sekolah, beberapa guru menyapanya dengan wajah prihatin. Tapi Adrian hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Di kelas, ia menatap murid-muridnya. Mata mereka penuh harapan. Tanpa tahu badai yang menerpa guru mereka, Adrian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara tegas, "Anak-anak, kita semua pasti pernah jatuh dan terluka. Tapi yang penting adalah kita bangkit dan terus berjalan. Aku di sini bukan hanya untuk mengajar kalian, tapi juga untuk menjadi teman dan pelindung." Suasana kelas berubah hangat. Anak-anak tersenyum. Ada semangat baru di udara. Malamnya, Adrian mengunjungi taman kecil dekat rumah, tempat ia dulu berbincang dengan Ajeng. Ia duduk di bangku kayu, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit gelap. Ia menarik sebatang rokok dari saku, tapi tidak menyalakannya. Ia tahu, ini bukan waktu untuk melarikan diri dalam kebiasaan buruk. Sebaliknya, ia mulai menulis dalam jurnalnya. "Hari ini aku belajar bahwa luka bukan untuk dihindari, tapi untuk dijadikan kekuatan. Aku akan bangkit. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk mereka yang percaya padaku." Waktu berlalu, Adrian mulai menerima bantuan dari teman-teman guru dan komunitas. Mereka mengajak Adrian untuk ikut pelatihan, seminar, bahkan memberi kesempatan mengajar di tempat lain dengan honor yang lebih baik. Ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Namun, Adrian tahu jalan masih panjang. Ia harus terus berjuang melawan rasa sakit hati yang belum benar-benar sembuh. Di tengah perjuangannya, Adrian juga belajar membuka hati untuk orang-orang baru. Ia mulai berinteraksi dengan beberapa guru lain yang selama ini hanya menjadi teman. Perlahan, kehangatan dan dukungan mereka mulai menyembuhkan luka yang dalam. Salah satu guru perempuan bernama Mira, yang juga seorang honorer, menjadi sahabat yang selalu ada. Mereka sering berbagi cerita tentang perjuangan hidup sebagai guru honorer. Suatu sore, saat menggayar, Adrian melihat sebuah surat panggilan dari Dinas Pendidikan di mejanya. Dengan tangan gemetar, ia membuka surat itu. Ternyata, pengajuan surat rekomendasi yang dulu diajukan Rian, untuknya kini disetujui. Ia akan mendapatkan kontrak tetap sebagai guru. Air matanya menetes. Tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ini adalah air mata kebahagiaan dan harapan. Akhir cerita. Bagian 8 menggambarkan Adrian yang mulai menata hidupnya kembali. Ia berjalan di jalan setapak menuju sekolah. Matahari pagi menyinari wajahnya yang tegar. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tapi ia sudah siap menghadapi masa depan dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Luka memang berat, tapi semangat untuk bangkit jauh lebih kuat. Aku percaya, suatu saat nanti, aku akan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Dan aku akan tetap menjadi guru terbaik, bukan hanya untuk murid-muridku, tapi juga untuk diriku sendiri. Waktu terus berjalan. Tahun berganti tahun, dan Adrian perlahan berhasil membangun kembali hidupnya. Ia bukan lagi guru honorer yang terlupakan, tapi seorang guru tetap yang dihormati dan dicintai murid-muridnya. Namun, meski kariernya mulai membaik, luka di hatinya masih tersisa, menjadi bagian dari cerita hidup yang tidak mudah dilupakan. Suatu hari, saat Adrian mengajar di kelas, pintu terbuka, dan seseorang masuk tanpa diundang. Ajeng berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat dan matanya merah seperti habis menangis. Suasana kelas menjadi hening, semua mata tertuju padanya. Adrian terkejut, tapi mencoba tetap tenang. "Ajeng, kenapa kamu di sini?" Ajeng berjalan mendekat. Suaranya bergetar, Aku datang untuk minta maaf, Mas. Aku salah telah meninggalkanmu dan berbuat seperti itu." Adrian menatap dalam-dalam. Hatinya bergejolak antara amarah, sakit, dan harapan. Ajeng melanjutkan, "Aku sadar sekarang bahwa semua yang kulakukan hanyalah
kesalahan. Rian hanyalah fatamorgana yang membuatku lupa arti cinta dan kesetiaan. Air mata mengalir deras dari matanya. Ia memohon maaf dengan tulus. Adrian terdiam sejenak, lalu berkata lembut, "Jangankan untuk memaafkan, aku bahkan belum bisa melupakan. Tapi aku percaya, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua." Murid-murid menyaksikan momen itu dengan haru. Beberapa guru ikut terisak. Ruang kelas berubah menjadi saksi pengampunan dan harapan baru. Adrian mengulurkan tangan, dan Ajeng menggenggamnya erat. Waktu pun berjalan, dan perlahan mereka mulai membangun ulang hubungan yang pernah hancur. Bukan tanpa rintangan, bukan tanpa luka yang harus disembuhkan, tapi dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Akhir cerita ditutup dengan adegan yang sangat mengharukan. Adrian dan Ajeng berdiri di depan kelas, bersama murid-murid yang tersenyum ceria. Adrian berkata, "Cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang pengorbanan, pengampunan, dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan." Ajeng menatap Adrian, mata mereka bertemu, dan mereka tersenyum sebuah senyum penuh harapan dan keikhlasan. Hidup ini tidak sempurna. Kita mungkin pernah jatuh dan terluka, tapi selama kita masih bisa berdiri, masih bisa mencintai, dan masih bisa memaafkan, maka selalu ada harapan untuk bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini di Angga Bercerita. Semoga kisah ini bisa memberikan makna dan inspirasi. Untucked kamu, jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau kamu suka. Dan tentu saja, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita seru berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, tetap simanggot, dan jaga hati ya.